Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami kelompok UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nama saya Elina Rahmawati dan rekan saya Yusuf Martin Parulian Nababan. dengan NIP 242010200540 dan 240201020575. Soal pertama, suatu barang jika dijual seharga 25.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 350 buah. Akan tetapi, jika dijual dengan harga lebih tinggi yaitu 28.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 450 buah. Buatlah fungsi penawaran dari kondisi tersebut. Jawabannya adalah yang pertama kita mengetahui P1 sebanyak 25.000, Q1 350, P2 28.000, Q2 450. Persamaannya Q sama dengan A plus B P. Kita mencari B dulu dengan rumus B sama dengan Q2 min Q1 dibagi P2 min P1 sehingga didapatkan 100 per 3.000 dan hasilnya 0,333. Sehingga Q sama dengan A plus 0,33 P. Lalu kita substitusikan ke dalam P1 dan Q1. Sehingga didapatkan A sama dengan 350 dikurangin 833,25 didapatkan minus 483,25. Sehingga fungsi penawarannya adalah Q sama dengan minus 483,25 ditambah 0,33 P. Soal yang kedua, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 160 dikurang Q. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum adanya pengaruh pajak dan setelah dibebankan pajak. Diketahui di soal fungsi permintaan P sama dengan 160 dikurang Q. Fungsi penawaran P sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Pajak per unit dikenakan 10 per unit. Yang pertama kita hitung sebelum dikenakan pajak. Harga penawaran sama dengan harga permintaan. Maka 160 dikurang Q sama dengan 40 ditambah 0,2 Q. Q sama dengan 100, maka P sama dengan 60. Kita hitung setelah dikenakan pajak, pajak sebesar 10 per unit akan menaikkan harga yang diterima produsen sehingga lebih rendah dari harga yang dibayar konsumen. Harga yang dibayar konsumen adalah PC, harga yang diterima produsen adalah PP, yaitu PP sama dengan PC dikurang 10. Fungsi penawaran penggunaan harga produsen. PP sama dengan 40 ditambah 0,2 Q sama dengan PC dikurang 10 sama dengan 40 ditambah 0,2 Q, sehingga PC sama dengan 50 ditambah 0,2 Q. Fungsi permintaan tetap seperti yang diketahui, yaitu PC sama dengan 160 dikurang Q. Jika disetarakan, 160 dikurang Q akan sama dengan 50 ditambah 0,2 Q, sehingga dari penyetaraan tersebut kita dapat hasil Q sama dengan 91 dikurang 67. Jika dibulatkan, bisa menjadi 92. Harga yang harus dibayar konsumen adalah PC sama dengan 160 dikurang 91,67. Yaitu kita dapat harga yang harus dibayar konsumen senilai 68,33. Sedangkan harga yang diterima produsen dimasukkan ke rumus PP, maka PP sama dengan PC dikurang 10, dikurangin pajak. 68,33 dikurang 10 sama dengan 58,33. Jadi harga yang dibayar konsumen adalah 68,33 dan harga yang diterima produsen 53,33, sedangkan jumlah keseimbangannya 91,67 atau dapat dibulatkan jadi 92. Soal nomor 3.
Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 451.000 ditambah 260 Ki dan penerimaan totalnya R sama dengan 8.460 Ki. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini dalam posisi pulang pokok dan apa yang terjadi jika produksi sebesar 70 unit? Diketahui biaya total C sama dengan 451.000 ditambah 260 Ki. Penerimaan total R sama dengan 8.460 Ki. Untuk mencari posisi pulang pokok atau break even point, yaitu pulang pokok terjadi saat R sama dengan C, sehingga kita dapatkan Ki sama dengan 55. Perusahaan berada pada posisi pulang pokok saat produksi 55 unit. Lalu jika produksi 70 unit, kita langsung saja substitusikan 70-nya ke Q-nya. Jadi didapatkan penerimaan total R sama dengan 8.460 dikali 70 didapatkan 592.200 dan biaya total C sama dengan 451.000 ditambah 260 dikali 70 didapatkan 469.200. Untuk menghitung labanya yaitu R minus C sehingga diketahui 123.000. Jika produksi 70 unit, maka penerimaan sebesar 592.200, biaya sebesar 469.200, dan mendapatkan keuntungan sebesar 123.000. Soal nomor 4. Penerimaan total yang diperoleh PT Sejahtera ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,3 Ki kuadrat Kuadrat. ditambah 510 Ki. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,1 Ki pangkat 3 dikurang 14 Ki kuadrat ditambah 18 Ki ditambah 4.700. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual sebanyak 160 dan 170 unit. Diketahui ada persamaan penerimaan total R sama dengan min 0,3 Ki pangkat 2 ditambah 510 Ki dan biaya total yaitu C sama dengan 0,1 Ki pangkat 3 dikurang 14 Ki kuadrat ditambah 18 Ki ditambah 4.700. Yang pertama kita hitung jika Ki sama dengan 160, maka R sama dengan 0,3 dikali 160 pangkat 2 ditambah 510 dikali 160. Hasilnya adalah minus 7.680 ditambah 81.600, yaitu R-nya sama dengan 73.920. Untuk biaya total atau C, kita masukkan ke persamaan yang diketahui dengan Q 160, maka C didapatkan hasil 58.780. Keuntungan atau kerugian R dikurang C masih positif, nilainya 15.140, maka perusahaan untung. Untuk Q sama dengan 170, kita masukkan ke rumus R, min 0,3 dikali 170 pangkat 2 ditambah 510 kali 170, maka R yang kita dapat adalah 73.030. Dan untuk biaya total atau C, jika kita masukkan Q 170 ke rumus 0,1 dikali 170 pangkat 3 dikurang 14 dikali 170 pangkat 2 ditambah 18 dikali 170 dan ditambah 4.700, maka biaya total atau C kita dapatkan sebesar 94.460. Untuk menghitung keuntungan atau kerugian, biaya R dikurangi C, hasilnya negatif 16 minus 16.430. Karena hasilnya minus, maka tidak untung melainkan rugi. Soal nomor 5.
Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q kuadrat min 8Q plus 26. Sedangkan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan Q kuadrat min 8Q plus 26. Fungsi penawaran PS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. Jumlah keseimbangan itu PD sama dengan PS. Sehingga Q kuadrat min 8Q ditambah 26 sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. 12Q sama dengan 24. Maka Q sama dengan 2. Untuk harga keseimbangan, substitusikan Q kepada rumus yang sudah diketahui. PD sama dengan Q kuadrat min 8Q plus 26. Didapatkan 14. Sehingga harga keseimbangannya adalah 14. Sekian yang dapat kami presentasikan untuk ujian tengah semester Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya, Yusuf Martin Purlena Baban, dan Elina Rahmawati mengucapkan terima kasih.